ma'suminal muntajabin. Dari pelajaran yang telah lalu ada yang mau ditanyakan? Hanya yang lalu. Sudah tidak ada? Sebelum kita masuk ke kepada lanjutan pelajaran kita, saya ingin melengkapi dulu tauhid ini. Mau membicarakan, kalau kan kita sudah bicara tauhid penciptaan toh, tauhid penciptaan dan seluk-beluknya kita sudah paham artinya bagaimana, penciptaan bagaimana, dan kiamat nanti insyaallah akan dijelaskan. Kemudian penciptaan kulang juga bagaimana sudah diterangkan. Kemudian tauhid selain penciptaan apa? Kemarin misalnya tauhid ibadah. Tauhid ibadah apa maksudnya? Gampangan saja. Tauhid ibadah yakni apa yang kita lakukan, baik ibadah khusus atau ibadah umum, pekerjaan seperti solat atau bisnis, itu semua disesuaikan dengan hukum Tuhan. Sudah gitu. Tauhid dalam seni, tauhid dalam pendidikan, tauhid dalam ekonomi, tauhid dalam politik, yakni semuanya itu memakai cara-cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya tauhid dalam tauhid yang lengkap, yang termasuk dalam politik, ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin menjadi muwahhid yang hakiki, orang pentauhid terhadap Tuhan yang hakiki, maka apa? Maka kalau ingin menjadi pentauhid yang hakiki, maka dalam seluruh kehidupan kita, termasuk seperti ekonomi dan lain-lainnya itu, seni dan sebagainya itu disesuaikan dengan hukum Islam, termasuk politik. Oleh karena itu, kalau ingin berpolitik dan yang baik, maka kajilah Islam dengan baik, maka baru setelah itu bermain politik sesuai dengan kemauan Islam. Bukan bermain politik sesuai dengan kemauan sendiri, tapi kemudian dicari-carikan ayat dan hadis-hadisnya. Bukan itu politik Islam, tapi politik Islam adalah mempelajari Islam dengan baik, kemudian menyesuaikan semua kaidah-kaidah sosialnya yang ada dalam Quran itu disesuaikan kepada, yakni diterapkan, bukan disesuaikan, diterapkan kepada lingkungannya. Oleh karena itu tidak heran kalau misalnya seperti di Iran, ulama lah yang paling pandai berpolitik misalnya, dan seterusnya, karena mereka tahu lebih banyak tentang Islam, kemudian menerapkan dalam lingkungan. Itu satu. Yang kedua, sebagai pelengkap, sering kita sebenarnya membicarakan sifat-sifat Tuhan. Biasanya tidak ketinggalan sifat ilmu. Ilmu Tuhan itu bagaimana? Nah, ilmu Tuhan terhadap makhluknya itu sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada pada makhluk atau tidak. Kalau sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada pada makhluk, berarti ada gerak dan perubahan pada Tuhan. Kalau pada Tuhan masih terjadi gerak dan perubahan, berarti Tuhan pada akhirnya terbatas. Dengan demikian maka ilmu Tuhan adalah mengerti segalanya melalui ilmunya terhadap dirinya. Tuhan mengetahui dirinya sebab bagi semuanya. Berarti dengan mengetahui dirinya, Tuhan mengetahui semuanya. Tapi tidak dalam bentuk-bentuk, tidak dalam warna-warni, tidak dalam kadar-kadar dan sebagainya, tidak dalam esensi-esensi dan seterusnya, yang berbeda-beda maksudnya. Karena kalau terdapat macam ragam dalam diri Tuhan, berarti pada akhirnya Tuhan terbatas sebagaimana maklum. Karena masing-masing ragam, masing-masing warna membatasi yang lainnya.
Terus dengan demikian ilmu Tuhan itu dengan demikian maka Tuhan mengerti kepada semua yang terjadi pada makhluk, tetapi tidak dalam bentuk proses, gerak, warna-warni, bentuk-bentuk dan sebagainya. Ini sebenarnya sulit dipahami karena sebagian malah filosof mengatakan Tuhan tidak mengetahui detail-detail ini. Karena detail-detail ini ilmu rendahan. Yakni apa? Seperti tangan saya yang bergerak ini, kan kita tahu tangan saya bergerak ini. Nah, berarti ada gerak dalam diri kita, berarti ada proses, berarti ada keterbatasan. Kalau Tuhan tahu yang detail-detail begini, berarti Tuhan terbatas. Yang warna-warni dan sebagainya berarti terbatas. Oleh karena itu Tuhan tidak mengetahui detail-detail, tapi mengetahui hanya global, yakni mengetahui dirinya itu. Tapi ada yang mengatakan tidak demikian. Kenapa? Yakni karena Tuhan itu yang menafasi semua wujud dari sejak dirinya yang tidak terbatas sampai kepada materi, di mana semuanya ini terjadi pada diri Tuhan tanpa artian volume. Oleh karena itu maka tidak ada yang gaib bagi diri Tuhan, tidak ada yang di luar jangkauan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengetahui semua macam-macam yang ada di di keberadaan ini, tapi tanpa menodai keberadaan dirinya yang merupakan batin daripada seluruh makhluk-makhluk ini. Bisa dimengerti enggak kira-kira? Oke. Sekali saja sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau begitu berarti kita anggap selesai tauhid ini, kita masuki keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan Tuhan, bukan keadilan sosial. Sebenarnya sifat adil ini merupakan apa? Sifat daripada Tuhan. Akan tetapi karena pentingnya sifat adil, maka dibuat poin tersendiri, yakni keadilan Tuhan. Sasaran utama keadilan Tuhan ini adalah menafsirkan ketidaksamaan dalam tatanan alam atau sosial. Yang kedua, sasaran kedua yang terpenting yaitu mengomentari rukun iman yang keenam yang ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu yang mengimani takdir baik buruk dari Tuhan. Nah, sebelum kita terapkan kepada dua hal itu, mari kita perhatikan apa yang dimaksud adil. Adil ada tiga takwilan: sama rata, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak mengambil orang lain, hak orang lain. Adil sama rata sebenarnya bukanlah keadilan, karena kalau sama rata ini diterapkan, itu bencana yang menimpa. Misalnya seperti apa? Seperti misalnya bayaran di sebuah sekolah, dari sejak kepala sekolah sampai Pak Kebun bayarannya sama. Ini bencana. Apalagi apa sajalah, makannya di rumah harus sama, sepiring semua. Nah, anak yang masih umur misalnya 1 tahun tidak bisa ngabisin sepiring. Anak yang badannya tinggi kemudian agak kurus, volume perutnya tidak dikurangi oleh lemak, banyak isinya, perlu 3 piring. Tidak adil. Nah. Atau misalnya supaya adil semua lelaki, yang tinggi kita semua lelaki atau semua perempuan, tidak adil. Jadi apa yang diminta keadilan oleh sebagian mahasiswa? Keadilan harus ditegakkan. Maksudnya gimana? Dibagi duit sama rata, bencana. Orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah bayaran sama. Nah, supaya adil semuanya, petani semuanya, tidak bisa
nyangkul. Tidak ada pabrik cangkul. Sebab kalau ada pabrik cangkul, barangkali dicangkul, yang pabrik cangkul merasa tidak sama hak-haknya, karena dia bekerja di pandi yang panas, tempat membakar besi dan seterusnya. Petani semua, tidak ada yang bisa pakai baju, telanjang semua, karena tidak ada pabrik kain. Nelayan semua makan ikan terus, tidak bisa digoreng, tidak ada minyak, tidak ada penggorengan, tidak ada pabrik minyak, pabrik penggorengan, supaya rata. Nelayan semua. Atau wajahnya sama, semua umurnya sama, semua namanya semua sama. Dipanggil Muhammad, noleh semua. Ya, jadi wajahnya semua sama. Jadi sama rata itu sebenarnya bencana. Jadi yang diperjuangkan oleh sebagian orang sama rata, apa maksudnya? Sama rata itu bencana. Laki perempuan tidak bisa disamain, bagaimana? Ayo angkat batu untuk bangun masjid, semuanya 50 kilo. Yang perempuan, kami lemah. Tapi pemilu presiden siapa yang menjadi calon? Kami, karena ini hak kesamaan hak perempuan laki-laki. Kalau saya suruh angkat batu dari sungai untuk bangun masjid, meliuk-liuk tubuhnya, kemudian kami kan lemah, kami kan perempuan. Tapi ketika mau misalnya apa saja deh, untuk menjadi gubernur misalnya, harus perempuan juga bisa, kesamaan hak umpamanya. Jadi tidak bisa diterapkan sama rata. Dengan demikian sama rata itu bukanlah keadilan hakiki, dan bahkan memang bukan keadilan. Nah, sama rata bisa dianggap keadilan, tapi kalau kondisinya juga sama, bekerja di satu instansi, waktunya sama, volume kerjanya sama, volume waktunya sama, pengalamannya, kepandaiannya, kejujuran semua sama, harus dibayar sama. Tapi kalau kondisinya tidak sama, dibuat sama, berarti bencana. Tuhan, kalau kita katakan Tuhan adil, bukan sama rata. Jadi jangan heran kok ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang buta, ada yang tidak, ada yang pincang, ada yang tidak. Jangan heran, karena sama rata bukanlah keadilan. Yang kedua, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu makna adil. Nah, makna yang seperti ini bisa dipakai. Apapun yang pada tempatnya itu dikatakan adil, yang tidak pada tempatnya itu dikatakan aniaya. Tuhan bisa disifati dengan sifat adil yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil tidak mengambil hak orang lain, juga begitu. Allah bisa disifati dengan adil dengan makna tidak mengambil hak orang lain. Ya Tuhan, saya kenapa mataku cuma satu? Dijawab sama Tuhan, emangnya itu hakmu? Emangnya mata dua itu hakmu? Awalan, matamu tinggal satu itu karena ibumu suka cabai. Waktu kau masih hamil muda, pas dia ngidam cabai, kebanyakan makan cabai, pedas, kena kau matanya. Apa hubungan sama aku? Anggap aku yang ngasih mata satu itu pun sudah harus kau syukuri. Mata yang satunya lagi yang tidak aku kasih, itu bukan hakmu. Siapa yang bilang kau punya hak dua mata? Misalnya saya ini ya, punya uang 1 miliar, yang sebagian saya kasih 1 juta, sebagian 100 juta, sebagian 1.000. Yang 1.000 tidak boleh nuntut. Kenapa kok saya dikasih 1.000 ini 100 juta? Bedanya kejam sekali, Bu. Kau yang kejam, tidak mau mensyukuri, tidak malah kurang ajar umpama itu. 1.000 ini saja sudah bisa naik PT-PT, naik omprengan dari satu tempat. Sudah harus kau syukuri. Emangnya kau berjasa sama aku sehingga aku beri 1.000. Itu gratis, bonus. Nah, dengan demikian maka ini cepet-cepetan ini. Maka awalan cacat, kemiskinan dan seterusnya itu awalan. Jadi yang pertama tidak mesti Tuhan penyebabnya. Kadang-kadang seringnya penyebabnya itu kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Apakah kita sengaja atau tidak sengaja? Kita sering percaya sama orang, ditipu, bangkrut usaha. Ini kesalahan kita sendiri, tapi kita tidak didosa sama Tuhan karena kita
mempercayai seseorang yang memang gayanya untuk dipercayai, yakni yang gayanya itu begitu meyakinkan sehingga orang percaya, kita tertipu, tidak dosa. Tapi itu juga termasuk kesalahan kita, tidak ada hubungan sama Tuhan, gitu. Nah, jadi dengan demikian maka cacat, fakir, miskin, kemudian jodoh, kemudian umur, kemudian rezeki itu tidak ditentukan Tuhan. Masa jodoh tidak ditentukan Tuhan? Kagak. Suruh cari sendiri. Mau cari yang model apa, sukaannya silahkan. Resikonya ambil sendiri. Kan Nabi misalnya pidato tuh, ayuhan nas, kalau mau cari perempuan begini-begini ya, begini-begini, yang bagusnya begini. Tapi Nabi senyum-senyum. Ditanya, kenapa senyum-senyum ya Nabi? Iya, saya suruh kalian mencari begini-begini, wanita begini-begini, padahal kalian sebenarnya jodohnya sudah ditentuin. Kan tidak lucu. Ayo berjuang bersamaku, kalau kalian mati syahid akan masuk surga. Senyum-senyum Nabi. Kenapa senyum? Ya aku bilang kalian mengikuti aku berjuang, padahal mati kalian sudah ditentukan Tuhan di mana dan kenapa dan dalam umur berapa. Kan tidak lucu agama kalau begitu. Jadi ketika Nabi menyuruh kita mencari perempuan yang begini, ideal begini, ya berarti kita belum ditentuin. Mestinya Nabi dari awal sudah bilang, ya ayuhanna, carilah orang yang sudah ditentukan Tuhan. Bagaimana caranya mencari ya Nabi? Cari mimpi, minta petunjuk dari mana, di mana perempuan yang dijodohkan kepada kita. Kan tidak begitu. Rezeki, kemudian cacat dan seterusnya, itu semua tidak ada ketentuan langsung dari Tuhan, dan semua bersangkut kepada ikhtiar manusia. Ini terus berhubungan dengan apa? Kadar itu, kadar dari Tuhan, kadar dari Tuhan, takdir baik buruk dari Tuhan. Nah, kalau takdir baik buruk ini dari Tuhan, berarti yang buruk itu tidak layak digebuki di akhirat. Kasihan pada zaman Krismon ini, orang yang mencuri, yang jambret di jalan dipukuli sampai mati. Di akhirat dibangkitkan dalam keadaan bengkak-bengkak badannya. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu bengkak-bengkak benjol begini? Aduh, kasihan kau dong di aku, kasihan di aku. Kenapa kasihan sama dirimu? Ya, dipukuli orang sekampung. Kenapa dipukuli orang sekampung? Ya, aku jambret itu kalungnya anak-anak. Salahmu sendiri nyambret kalung orang. Tidak, saya tidak salah. Kenapa tidak salah? Ya, karena Tuhan yang takdirkan aku tarik itu kalung. Aku laksanakan tugas saja. Ya, kalau begitu masuk jahanam kau. Malaikat kejamnya, kau sudah digebuki di dunia gara-gara takdir Tuhan, sekarang masih mau digebuki lagi. Aku ini benjol-benjol karena takdir Tuhan. Mungkin orang bertanya, karena mengatakan takdir itu ada yang sudah pasti, ada yang tidak. Awalan yang pasti, kejam Tuhan. Seperti tadi itu kan kejam. Yang tidak pasti pun iseng Tuhan. Kau ditentukan pencuri, kan boleh merubah. Tapi aku tidak mau merubah. Kenapa? Aku lebih suka kepada ketentuan Tuhan. Tidak salah itu orang. Kan tidak salah. Ayuhan nas, kata manusia, kalian tidak boleh jadi pencuri. Tapi kamu Ahmad, kutentukan jadi pencuri. Tapi kau boleh merubah ya ketentuan ini. Baik Tuhan, tapi aku tidak mau merubah ya. Karena aku lebih suka ketentuanmu. Jadi pencuri. Yang bertanggung jawab siapa? Tuhan atau dia? Tuhan. Lalu terus bagaimana menafsirkan qada-qadar dan segala macam? Siapa yang bertanya? Antum yang selalu bertanya qada-qadar? Atau Pak satunya lagi? Karena saya selalu ragu antara antum sama satu orang lagi. Siapa? Wawan. Nah, jadi apa yang dimaksud qada qadar dalam Quran? Nah, qada qadar itu gampang saja.
Selain manusia udah ditentuin sama Tuhan. Api panas, air dingin, kalau jatuh, kalau ke bawah kena gravitasi bumi mengalir, segala macam itu ketentuan Tuhan deh. Tapi kalau yang berhubungan dengan perbuatan manusia, ketentuan Tuhan itu berbunyi apa? Semua manusia berbuat sesuai kehendaknya. Itu ketentuannya. Jadi Allah menentukan bagi kita dalam qada-qadar bahwa perbuatan manusia didasarkan kepada ikhtiarnya sendiri. Nah, mungkin ada orang bertanya, kan itu di Quran ada, tidak terjadi suatu apapun di muka bumi sekalipun daun yang jatuh kecuali dikehendaki Tuhan. Iya, memang dikehendaki. Kalau begitu perbuatan manusia dikehendaki. Iya, dikehendaki. Kalau begitu determinisme. Kagak. Sebab yang dikehendaki itu bukan individu-individu perbuatannya itu. Yang dikehendaki adalah seluruh perbuatan manusia di atas dasarkan kepada ikhtiar. Itu kehendaknya. Ada lagi orang bertanya, jadi takdir yang ditulis segala macam dalam hadis-hadis, misalnya itu apa maknanya? Takdir yang ditulis berkenaan dengan manusia, ya, perbuatan manusia adalah ilmu Tuhan terhadap apa yang akan dilakukan manusia nanti. Jadi sebelum Nabi Adam pun sudah ada dalam kitab Tuhan terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Kalau begitu determinisme dong. Kenapa determinisme? Karena ilmu Tuhan itu tidak boleh meleset. Kalau tidak boleh meleset, berarti kejadian mendatang harus sesuai dengan apa yang ditulis atau yang kalian katakan sebagai ilmu Tuhan itu. Berarti masih determinisme Jabariyah. Jawabannya bagaimana? Tidak. Sebab yang ditulis oleh Allah itu ilmu Tuhan berkenaan dengan perbuatan kita, bunyinya bukan begini, bahwa Ahmad minum teh jam 5 pada hari Senin tahun 2004. Bukan begitu. Tapi Ahmad minum teh dengan ikhtiarnya sendiri jam berapa tadi? Jam sesuai dengan tahunnya tadi itu. Nah, begitu. Yani yang diketahui, yang ditulis oleh Allah, yani pengetahuannya itu bukan hanya bahwa kita duduk di sini ngaji, bukan. Tapi kita duduk di sini pada tahun sekarang, hari sekarang, jam sekarang ini dengan ikhtiar kita sendiri. Jadi tidak ada determinisme. Jadi sekalipun ilmu Tuhan ini mesti cocok dengan kejadian yang akan datang, kejadian yang akan datang itu bukan dijabariyah oleh ilmu Tuhan yang dahulu. Karena ilmu Tuhan yang dahulu berkenaan dengan manusia, yakni manusia melakukan minum teh, tidur, ngaji, sholat, misalnya mencuri dan seterusnya, itu dengan ikhtiarnya. Paham tak kira-kira? Karena ini saya mau ngebut-ngebutan, kebut-kebutan. Paham ya? Bisa dipaham. Diskusinya itu mesti dipaham. Kalau tak, kan dibilang bahwa kalau Allah menentukan tidak kepada perbuatan manusia, menentukan. Kalau menentukan berarti determinisme atau jabariyah. Nah, kalau ditentukan takdir baik buruk manusia ini, yang bertanggung jawab siapa? Tuhan, bukan dirinya. Mau jadi baik, mau jadi munafik, ketentuan Tuhan. Berarti Tuhan yang bertanggung jawab, bukan manusia. Nah, kalau manusia baik, tidak layak masuk surga, karena Tuhan yang menentukan dia baik. Kalau dia jelek, tidak layak masuk neraka, karena Tuhan yang menentukan dia jelek. Nah, mereka menjawab, orang ahli sunnah menjawab, takdir ini masih bisa dirubah. Ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Kita bilang yang tidak bisa dirubah determinisme. Problemnya sama. Yang bisa dirubah iseng. Tuhan iseng. Dan tetap Tuhan yang bertanggung jawab. Karena kita tidak tahu mana yang ketentuan pasti, mana ketentuan yang tidak pasti. Kalau yang pasti sudah jelas Tuhan yang mempunyai tanggung jawab. Yang tidak pasti kita nggak tahu yang mana. Dan kalau kita tahu yang tidak pasti itu mencuri,
berarti saya bisa merubahnya menjadi tidak mencuri. Saya juga punya ikhtiar untuk memilih mencuri atau tidak, merubah atau tidak merubah. Kalau tidak merubah, masih tetap Tuhan yang salah, yang bertanggung jawab, bukan diri kita. Kalau Tuhan tanya, kenapa kamu tidak merubah? Dijawab sama kita, kenapa juga ditentukan. Jadi kenapa kita tidak mau merubah? Kita jawab, kenapa Tuhan juga menentukan. Gitu. Jadi dengan demikian maka perbuatan manusia ini ikhtiar. Apakah ikhtiarnya mutlak seperti Mu'tazilah yang tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan? Tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Karena kita ini masih sebab, akibatnya akibat. Nah, akibatnya akibat pula bagi sebabnya. Akibatnya akibat. Maka kita ini juga akibat bagi Tuhan sebagai sebabnya para sebab. Nah, kalau begitu Tuhan dong yang kalau begitu perbuatan manusia makhluk Tuhan dong. Iya, kalau begitu Tuhan dong yang bertanggung jawab. Kagak. Kenapa? Tadi udah dijelasin kenapa? Karena di stasiun terakhir sebelum manusia melakukan, manusia memiliki ikhtiar dan memiliki akal. Jadi manusia yang memilih kemana mau melakukan perbuatannya itu baik atau buruk. Dengan demikian manusia yang bertanggung jawab. Ini yang disebut di tengah, tidak ke barat, tidak ke ikhtiar mutlak, tidak ke tidak free will dan tidak determinisme, tetapi di tengah-tengah. Nah, ini maksudnya. Di tengah-tengah, yakni tidak free will, karena kita masih tetap berhubungan dengan sebab, bukan hanya berhubungan, bahkan ruh kita itu adalah sebab. Kemudian tidak determinisme, karena kita memiliki ikhtiar dan akal. Nah, jurusan keadilan Tuhan itu ke sana diantaranya. Jurusan pertama yang tadi itu seperti menafsirkan cacat, gempa bumi dan seterusnya. Gempa bumi misalnya toh, sampai roboh-roboh rumah-rumah itu dan seterusnya. Di situ Allah tidak mengambil hak kita. Maka itu kalau misalnya seorang ayah ditinggal mati anaknya, kita mengatakan apa? Kita milik Tuhan dan Tuhan berhak untuk mengambilnya, misalnya kayak begitu. Jadi kita tidak berhak atas diri kita, karena ini semua adalah pemberian Tuhan. Kapan saja Tuhan mau ambil, itu adalah hak Tuhan. Yang kedua, kalau terjadi misalnya gempa bumi dan seterusnya itu, misalnya supaya mencegah dari misalnya meletusnya gunung umpamanya itu, meletusnya gunung, di mana mengakibatkan lebih parah lagi, atau meletusnya gunung itu sendiri merupakan suatu menjaga daripada kemudaratan yang lebih banyak. Apa mudarat yang lebih banyak kalau gunung dicegah untuk meledak? Buminya yang meledak. Nah, kalau buminya meledak, semua orang mati. Jadi pengorbanan 100 orang demi menjaga yang mati di sekeliling gunung itu, yang ditumpahi magma, itu untuk menjaga sekian miliar orang, itu layak dilakukan, pantas dilakukan. Apalagi mereka yang 100 orang yang mati itu juga milik Tuhan, kapan saja bisa diambil. Yang kelima, Tuhan yang Maha Kasih itu memberikan pahala kepada mereka sebesar-besarnya. Jadi orang yang kena efek samping daripada ciptaan alam semesta, kemudian ada meteor jatuh ke kita, terus kena kepala kita, itu kita dapat pahala. Karena itu di luar kemampuan, kita tidak mampu mencegah, dan itu di luar kemampuan manusia. Jadi dengan demikian maka gempa bumi dan seterusnya, musibah dan bencana alam itu bukanlah kezaliman, tetapi tetap dalam keadilan. Kemudian hikmahnya diantaranya adalah supaya manusia juga dapat mengintrospeksi dirinya. Jangan merasa besar, jangan merasa kokoh. Padahal dengan goyangan bumi saja yang namanya gempa bumi kita sudah ketakutan. Kayak polisi tol lah. Kayak polisi tidur. Jalan jelek dibuat bagus. Toh? Jalan bagus dikasih penghadang lagi. Nah, gimana maunya manusia? Nah, supaya tidak terlalu ngebut-ngebut, supaya hati-hati tidak menabrak, dikasih polisi tidur. Nah, gempa bumi dan seterusnya ini merupakan apa?
polisi tidur daripada apa? Kenapa? Itu kopi. Ngeteh. Jadi apa sudah. Nah, jadi gempa bumi dan seterusnya ini merupakan polisi tidur supaya kita ada perhatian kepada Tuhan dan introspeksi kepada diri sehingga tidak lengah terhadap keadaan, terhadap diri sendiri, sehingga kita ini tetap tawadhu di hadapan Sang Maha Perkasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh apa lagi? Bahwa bencana alam itu memicu manusia untuk semakin maju, mempercepat manusia untuk maju. Yang banyak musibahnya dia semakin cepat matang. Di mana saja, apakah pribadi ataukah bangsa ataukah alam. Di mana saja orang banyak musibahnya atau alam banyak bencananya, orang yang tinggal di situ cepat lebih maju dari tempat lain. Pribadi atau sosial. Nah, kalau pribadi misalnya ya apa sajalah cobaan-cobaan keseharian, kalau kita tabah kita akan lebih cepat dewasa. Kalau negeri misalnya kayak Jepang yang selalu gempa bumi, maka dia sekarang kalau ada gempa bumi jangankan runtuh itu gedungnya. Kaleng-kaleng yang ditaruh di toko itu tidak ada yang jatuh kadang-kadang. Jadi dia ikut bergoyang. Kalau penyanyi di Indonesia mengatakan Indonesia bergoyang, kalau di teknologi yang di Jepang mengatakan Jepang bergoyang. Jadi bangunannya ikut goyang, tidak ada yang. Nah, goyang yang ada di Indonesia itu maksiat dan menghancurkan budaya, tapi goyang yang ada di Jepang, goyang gedung itu loh ya, itu memajukan bangsa. Nah, ini secara global makna daripada dan sasaran daripada keadilan Tuhan. Ada yang mau dipertanyakan ini? Keadilan saja. Itu kita kalau determinisme dan sosialitas dihubungkan dengan sifat terbuka dan sendiri. Kenapa? Yang mananya? Dialognya. Bisa. Nah, jangan menakwilkan. Di situ dikatakan Nabi Khidir itu orang yang mengetahui apa yang akan terjadi lalu bisa merubah seakan-akan. Ikhtiar dan determinisme ini kalau diterapkan kepada kejadian Nabi Khidir bagaimana? Yang merusak perahu, yang membunuh anak kecil, yang membangun rumah anak yatim dan seterusnya yang murabah itu tidak ada masalah. Apa yang problem? Kan seakan-akan dia mau merubah ketentuan. Tidak ada yang merubah ketentuan. Lihat penyebabnya. Ketika ditanya mengapa anak kecil itu dibunuh, dibilang karena orang tuanya orang soleh dan Tuhan tahu kalau anak ini akan menjadi durhaka. Sementara ini bahasa saya, sementara ibunya doanya mustajab. Yakni kalau anakku tidak baik, ambillah misalnya. Lebih bagus diambil masih kecil. Lebih bagus diambil masih kecil. Tapi Tuhan nanti mengganti anak itu. Kalau begitu intervensi determinisme, tidak, orang diminta kok. Ya Tuhan, saya mohon padamu, misalnya tunjukkan kepadaku jalan terbagus menuju pasar minggu, umpama. Seandainya terjadi kayak di Ambon kemarin waktu bunuh-bunuhan tuh, wah, saya mau lewat kemana ini? Jangan sampai kena kepungan orang salib misalnya, dibunuh. Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku mana jalan selamat untuk menuju familiku yang di gunung sana itu. Di samping ikhtiar sampai melihat-lihat matanya segala macam, nah dipekakan sama Tuhan sehingga orang yang nyamar-nyamar di semak-semak nampak ke dia. Akhirnya dia tidak melewati jalan-jalan yang bahaya. Itu sesuai dengan ikhtiarnya. Jadi saya dengan ikhtiarnya meminta kepada Tuhan, kalau anak saya ini besarnya durhaka, maka lebih bagus diambil dan doa saya diterima. Begitu.
Tidak ada problem, perahu dirusak, bagus. Orang di sana mau dirampok, tapi kasihan dia. Rahmatan untuk si pemilik perahu yang dirusak itu. Sudah miskin, nanti perahunya diambil orang, kan kasihan. Dibocorin, ketika dibocorin kembali dia tidak jadi belayar ke depan, kembali lagi, tidak jadi dirampok di depan, kan bagus. Berarti dia tidak berikhtiar dong. Berikhtiar karena amal baiknya itu yang memancing Nabi Khidir ke tempat dia itu. Ketika antum berdoa, itu salah satu daripada ikhtiar antum. Ya Tuhan, lindungi aku dari orang jahat. Doa sudah. Secara ikhtiar, itu sudah ikhtiar loh. Secara ikhtiar badani, zahiri, lahiri. Saya juga berusaha untuk tidak gampang percaya. Kalau bawa uang dijaga bagus-bagus, ya sudah itu. Jadi doa itu termasuk daripada ikhtiar manusia, minta perlindungan dan segala macam. Nah, seperti orang itu yang dibocorkan perahunya, maka tidak menjadi masalah dan itu bukan determinisme. Lagi, bentar dulu. Yang ada empat. Yang pertama, orang zina buat orang baik dengan orang baik, orang tidak baik dengan tidak baik dalam Al-Quran. Apakah itu ketetapan? Tidak, mana ketetapan? Itu maksudnya orang yang tabiatnya amoral, dia sukanya bergaul dengan amoral. Orang yang moral, bermoral, sukanya bergaul dengan yang bermoral. Itu makna ayatnya. Bukan penzina dengan penzina. Yang baik dengan, buktinya di masyarakat apa? Bahwa penzina kawin dengan yang tidak zina. Bahkan suami istri ada yang serong. Itu tidak ada hubungan dengan determinisme. Itu tabiat manusia. yakni orang pemain catur sukanya dengan orang yang suka catur. Dan mungkin terus akrab sekali. Yang satu suka catur, yang satu suka domino. Wah, akrab sekali. Tidak bisa. Iya. Jadi kecenderungan itu maksudnya. Kedua, cepat. Kenapa kita sudah berdoa dan sudah berusaha, kok masih tidak bisa juga? Dilihat usahanya. Emangnya usaha gigi itu begini-begini saja. Kalau ditipu orang, biar gigih, menggigil akhirnya. Ya kan, kita sudah berusaha gigih. Orangnya ini pandai beraction, kemudian kita kepincut, kemudian percaya. Sudah naruh 5 juta dibawa kabur, gigit jari. Itu bukan determinisme, kesalahan kita. Kenapa tidak detail? Kenapa gampang percaya? Kenapa tidak pakai perskor? Kenapa tidak borok? Apa segala macam itu. Nah itu. Tapi kita tidak didosa loh ya, karena kita tidak bisa mengetahui semua hal yang kita hadapi dalam lingkungan kita. Maka itu kadang-kadang memilih istri kecewa akhirnya, memilih suami juga kecewa akhirnya. Tapi apa? Apakah kalau kecewa dibunuh istrinya atau suaminya? Nah, tidak. Jadikanlah itu ujian untuk menaikkan diri, iman dan seterusnya. Nah itu. Kalau ketemu listrik atau Al Edison, itu gimana, masuk surga atau neraka? Nah, nanti kita lihatlah kalau sudah kiamat. Ayo lagi. Cepat poin. Tutup poin. Yang ketiga, ikhtiar dia berjasa kepada umat Islam juga, Ustaz. Dan ikhtiar mutlak nanti lain. Apakah dia berarti mempercayai ada kekuatan lain selain Allah sehingga membuat itu syirik? Sebagaimana yang dinukil begitu, bahwa Mu'tazilah mengatakan Tuhan tidak ikut campur lagi masalah kita. Kita sudah dikasih garis-garis besar haluan negara, dikasih fasilitas, potensi, segalanya, sudah dibiarin menggelundung, menggelinding sendiri, ditunggu di akhirat. Begitu ceritanya yang dinukil. Maunya mereka sungguhnya apa? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi yang ternukilkan ke kita begitu. Jadi Tuhan selesai sudah memberikan misinya sudah selesai, memberikan kekuatan, power kepada kita, kemudian memberikan jalan hidup, ini agama, sudah ditunggu sama Tuhan. Tapi kalau kita enggak, kadang-kadang Tuhan sesuai dengan keinginan dan permintaan kita intervensi ke dalam, tapi itu sudah saya katakan tadi bukan determinisme, karena kita yang minta. Ya Allah, lindungi aku dari
perampok, petani, misalnya nelayan itu. Datang Nabi Khidir dibolongin. Bocor, tidak jadi berlayar, tidak jadi dirampok. Padahal perampoknya sudah menunggu di tengah lautan. Nah itu, jadi bukan determinisme, terus berhubungan dengan ikhtiar kita. Yang terakhir, itu selain manusia ada ikhtiar atau tidak? Selain manusia ikhtiar, kucing mau kemana, loncat sana, loncat sini, kecoa terbang sana, terbang sini, ada ikhtiar. Tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab. Kenapa? Karena tidak ada akalnya. Yang sudah diterangkan tadi itu baru mesti grace. Siapa yang tadi ngajung awal di sana ada itu dulu. Bagaimana itu? Kalau pengetahuan itu ada pengetahuan di masa datang, walaupun pengetahuannya itu bahwa kita melakukan perbuatan ini dengan akan datang. Iya. Ada pertanyaan, Tuhan tahu terhadap perbuatan manusia di masa datang. Ini bukan pertanyaannya ya, mukaddimah. Tuhan tahu terhadap perbuatan orang di masa datang. Dan pengetahuannya pasti terjadi. Kalau pengetahuannya pasti terjadi, yuk, sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi saya ulang lagi, Allah tahu nggak terhadap perbuatan masa datang? Tahu. Kalau begitu determinisme? Tidak, karena Tuhan tahu dengan ikhtiarnya. Jadi Tuhan tahu dengan ikhtiarnya. Nah, berarti Tuhan tidak paksa dia. Dikejar sama hati ini. Tuhan tahu enggak kalau dia akan berikhtiar itu? Iya tahu, pengetahuan Tuhan pasti enggak? Pasti, masih determinisme. Paham enggak? Tuhan tahu enggak bahwa dia berikhtiar begitu? Tahu. Sementara pengetahuan Tuhan pasti? Pasti. Berarti determinisme. Jawabannya apa? Tidak. Awalan, yang pertama, pengetahuan yang mendahului terjadinya itu bukan determinisme. Menentukan dengan mengetahui lain. Misalnya ada orang meloncat dari lantai 10, loncat ciong, habis itu disambar angin, diputar-putar di tengah di udara begitu ke dalam ketinggian 100 meter 1 jam atau 2 hari. Nah, tapi sebelum itu kita tahu sudah pasti nih jatuh, mampu sudah selesai, tamat. Nah, baru 2 hari kemudian mati. Apakah kita yang menentukan dia mati? Hah? Tidak. Misalnya kita lihat tetangga kita menyuntik diri pakai morfin. Ini bentar lagi kecanduan sudah. Betul. Seminggu berikutnya sudah ketagihan, sudah curi ayam orang beli morfin dan seterusnya. Nah, apakah kita yang membuat dia morfinis? Tidak. Jadi mengetahui kejadian di masa datang dan pengetahuan itu pasti, sekalipun pengetahuan itu pasti, tetap itu bukan determinisme. Karena mengetahui bukan menentukan. Yang kedua, akan al-ihwal, Allah mengetahui dengan ikhtiarnya, berarti dia determinisme. Ini kelucu-lucuan, bukan ada yang lucu. Jadi kalau kita resapi jadi lucu. Apa sih ikhtiar itu? Memilih, hak memilih mana yang dia maukan, kan gitu. Baik buruk terserah dia yang mana mau. Itu. Nah, Tuhan tahu dia berikhtiar kepada yang buruk itu, yakni dengan kebebasannya. Lalu kita bilang apa? Karena Tuhan tahu maka determinisme, yakni maka dipaksa. Paham enggak? Dari satu sisi fulan ini beramal dengan ikhtiar. Nah, Allah tahu bahwa dia beramal dengan ikhtiarnya. Nah, karena Allah tahu bahwa dia berikhtiar besok hari Jumat untuk membunuh orang, naudzubillah, no? Berarti Tuhan mendeterminisme dia, umpamanya memaksa dia, menjabar dia. Jawabannya ini kelucu-lucuan. Kenapa? Karena ikhtiar itu apa artinya? Pilihan sendiri. Paksaan itu, jabar dan determinisme apa artinya?
Tuhan yang menentukan. Tuhan sudah tahu dia memilih dengan dirinya sendiri. Aku determinisme kau. Nah, kan enggak, Bang. Enggak cocok, enggak klop. Ku paksa kau, ku jaber kau. Ku dikte kau. Determinisme itu dari apa asalnya? Hah? Nah, determine. Kata kerjanya apa? Determine. Determining, determinate, determinator. Hah? Determinator. Determinator yang mendeterminate. Misalnya, I determinate you. Jadi misalnya Tuhan sudah tahu dia memilih dengan dirinya sendiri. Aku determinate kau. Mana bisa? Orang determinate adalah paksaan, ketentuanku. Sementara apa? Sementara ikhtiar itu adalah lawan daripada ketentuanku itu. Bertolak belakang. Gitu. Jadi esensi daripada ikhtiar itu bertolak belakang dengan determinisme, determinate. Gitu. Oh, koma lagi kita. Ada lagi yang tanya? Ya. Maksudnya? Pengetahuan Tuhan bukan perbuatan Tuhan. Pengetahuan Tuhan, pengetahuan Tuhan. Padahal dalam kajian dipisahkan antara sifat Tuhan dan zat Tuhan yang tidak bisa dibedakan. Dengan perbuatan harus dibedakan karena itu sifat yang baru. Tidak ada hubungannya dengan itu. Oke, lagi yang darurat saja. Akhwat? Tidak ada. Allahu Akbar. Ada pertanyaan, misalnya Tuhan mengetahui bahwa fulan berikhtiar sesuatu, tapi setelah berikhtiar sesuatu, berikhtiar kepada sesuatu yang lain. Apakah pengetahuan Tuhan berubah? Tidak, ya, tapi semua yang terjadi itu diketahui. Anda mau mencuri tidak jadi, atau Anda mencuri kemudian menangis, kemudian berapa harga curiannya dikembalikan ke orangnya, pokoknya semua seluruh bentuknya. Tidak jadi melakukan atau jadi melakukan kemudian melakukan hal lain, semua seluruh bentuknya itu diketahui oleh Tuhan. Tidak ada masalah dan pengetahuannya pasti, tapi dengan di atas dasar kepada ikhtiar manusia sendiri. Begitu. Tidak ada makna perubahan. Kalau ilmu Tuhan berubah, ya berubah zatnya Tuhan. Itu. Bukan Tuhan dari makhluk. Harus dibuat lagi itu. Oke, yuk. Sudah lupa. Tadi apa? Paham tapi lupa. Lain paham dengan tidak paham. Lain lupa dengan tidak paham. Oke. Nah, pertanyaannya adalah saya tidak menginginkan sesuatu yang terjadi sama saya. Nah, tapi terjadi juga, berarti determinisme. Seperti apa? Kena gempa bumi, kena gunung longsor dan seterusnya. Atau kena copet di pasar, kena tipu dalam bisnis. Saya tidak ingin. Siapa yang bilang ingin? Saya kena misalnya seseorang tabrak mobil. Nah, tidak mau, tidak ada yang mau. Jawabnya bagaimana? Awalan, tidak ada hubungannya dengan kada dan kada, tidak ada hubungannya. Mau tidak mau, nah harus mah. Nah, jadi orang yang tidak guru. Ketika orang tinggal di gunung, mungkin tidak gunung itu longsor atau meletus? Mungkin. Ketika dia mau tinggal di situ, berarti dia mau juga kepada longsornya dan mau kepada meletusnya. Ketika dia pergi ke pasar, dia tahu nggak ada kemungkinan dicopet? Ada. Tapi kenapa kau pergi juga? Berarti dia mau kepada dicopet itu. Ini filosofinya mau, secara filsafat. Tapi secara bahasa sosial disebut risiko. Ya bagaimana lagi Pak? Mau kemana lagi? Ya tinggal di situ, biarin dilongsorin deh, risiko. Nah, itu sebenarnya secara filosofinya mau begitu.
Saya tidak mau jahanam. Jadi kau maksiat. Lucu tidak mau masuk jahanam, tapi maksiatnya banyak. Itu mah mau kau tandanya. Secara filosofi. Jadi secara hakiki. Anda mau, kamu mau masuk neraka. Sudah, jawabannya selesai. Tinggal tehnya yang selesai. Nabi siapa? Kok Nabi Idris, Ayub. Nabi Ayub yang kena penyakit borokan ujian itu bukan selamanya. Sebab Nabi tidak boleh menjijikkan. Nabi tidak boleh cebol. Nanti lah di filsafat Nabi. Jadi Nabi tidak boleh menjijikkan. Maka itu boroknya itu ujian bukan selamanya. Nah boroknya itu pasti ada akibatnya. Ada wabah di situ. Nah gitu. Nah pas ketika ada wabah, itu sekaligus ujian. Ujian itu bukan terus. Tuhan bilang, wahai malaikat, uji itu Abu Ammar. Datang malaikat bawa pentungan, dipentung kepalanya. Tidak begitu. Jadi misalnya ini malaikat bagian apa? Bagian apa ya? Bagian rezeki, suruh nguji. Abu Ammar mau kaya itu. Kalau bisnis sama orang itu kaya dia. Terus dibuat malas Abu Ammarnya. Malas kok. Saya ke tempat lain. Nah, tapi bukan menyuruh kita malas juga. Maksudnya kalau kita terus malas, tidak diapa-apain oleh malaikat. Tapi kalau Tuhan lagi bilang malaikat itu kayakan Muhammad itu kasihan mau bikin pesantren. Umpama itu lagi malas Abu Ammarnya, ikhtiarnya lagi malas. Tapi Abu Ammar sudah berdoa sebelumnya dibangunin sama malaikat. Jangan malas-malas, itu orang bagus. Bilang aja. Tidak usah minder, bilang aja orang kau minta uang bukan untuk perutmu, untuk Islam. Bilang, umpama itu bilang, dikasih, jadi pesantren. Gitu. Jadi berhubungan juga dengan ikhtiar kita, doa kita. Stasiun channelnya ini lebih ramai dari HP yang jutaan ada di Indonesia. Hiruk pikuk di alam barzah itu. Sampai Imam Ali mengatakan, tanyakan kepada aku jalan-jalan di langit, karena aku lebih tahu jalan-jalan di langit daripada di bumi. Sudah? No question? Oke. Sallu ala Nabi, break dulu. Ya. Itu. Begini-gini. Dilihatin dari Sallu ala Nabi sekali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, dengan perincian yang sudah kita lewati, terima kasih banyak. Maaf. Selama hampir 2 malam ini kita sudah bahas tauhid, alhamdulillah, dengan seluruh cabang-cabangnya, bukti-bukti keberadaan Tuhan. Dan tauhid zat, tauhid sifat, dan sedikit membicarakan tauhid penciptaan dan seluk-beluknya. Kemudian ilmu sepintas, tapi itu adalah pokoknya, dasarnya. Kemudian kita sudah membahas pula keadilan secara secara cepat dalam waktu sejam. Alhamdulillah. Biasanya paling sedikit 2 hari, 3 hari, tapi dalam beberapa jam memang. Ini sejam, alhamdulillah selesai. Pokoknya antum bisa kembangkan sendiri contoh-contohnya. Kalau menulis, misalnya yang penting dasarnya sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, kemudian seluk-beluknya itu bisa dilantunkan sendiri. Misalnya menulis novel kah, tapi intinya mau menerangkan takdir. Saya dari dulu mau nulis buku keadilan itu ragu apakah dalam bentuk ilmiah sebagaimana umumnya yang membuat kadang jenuh orang yang tidak sungguh-sungguh, apakah dalam bentuk novel seperti Zarang gitu. Tapi biasanya pas ilmiahnya sedikit sekali itu, cerita ngalor ngidul. Tapi gampang diresapi. Rencananya ada beberapa tokoh, yang satu buta, yang satu bodoh, akhirnya lemah misalnya, kemudian miskin, segala macam, yang semuanya itu pada akhirnya mencapai ma'rifatullah, tidak pernah menggugat Tuhan lagi, misalnya gitu. Ya bagaimana caranya ngalor ngidul. Saya sekarang belum memulai apa-apa.
Oke.